Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Gunung Tangkuban Perahu, Sang Kuryang Kecil, dan Rahasia Tumang. Di suatu lereng pegunungan yang diselimuti kabut dan harum pinus, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Wajahnya seindah rembulan yang muncul di tengah kabut. Matanya teduh, namun menyimpan kesepian yang dalam. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah panggung kayu di tengah hutan, ditemani hanya oleh seekor anjing peliharaan bernama Tumang. Namun Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah makhluk gaib, titisan dari langit. Dikutuk turun ke bumi untuk menemani Dayang Sumbi dalam kesunyian dunia. Suatu pagi, saat Dayang Sumbi sedang menenun di beranda rumahnya, alat tenunnya jatuh. Ia menggumam sendiri. Siapapun yang mengembalikan alat tenunku akan kujadikan suami. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya disaksikan oleh langit. Tumang, si anjing setia itu, mengambil alat tenun dengan mulutnya dan meletakkannya di kaki Dayang Sumbi. Langit bergetar pelan. Kutukan bekerja. Tak lama setelah itu, Dayang Sumbi mengandung. Ia menyembunyikan kehamilan itu dari dunia luar. Ia tahu bahwa anak yang akan lahir bukan anak biasa. Waktu berlalu, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat, tampan, dan memiliki pancaran cahaya di dahinya. Ia diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan kuat. Ia sangat menyayangi ibunya dan menganggap Tumang sebagai sahabat terbaiknya. Bersama-sama mereka menjelajahi hutan, berlari di tepi sungai, dan tidur di rerumputan saat siang hari. Dayang Sumbi menyimpan luka dalam diam. Ia tak pernah menceritakan kebenaran tentang Tumang, tentang siapa sebenarnya ayah Sang Kuryang. Tahun demi tahun berlalu. Sang Kuryang mulai tumbuh menjadi remaja yang penasaran akan asal-usulnya. Suatu hari, Dayang Sumbi mengirimnya berburu ke hutan, meminta daging rusa untuk makan malam. "Bawalah Tumang bersamamu, ia akan membantumu," kata Dayang Sumbi, sambil menatap Tumang dengan lirih. Sang Kuryang dan Tumang masuk ke hutan yang dalam. Mereka menunggu berjam-jam, namun tak satu pun rusa terlihat. Matahari perlahan tenggelam. Perut Sang Kuryang lapar dan amarahnya tumbuh. "Kau hanya anjing tua yang tidak berguna," teriaknya. Dan dalam satu hentakan emosi, Sang Kuryang melempar tombak dan menusuk Tumang. Anjing itu jatuh, mengerang lirih, menatap anaknya sendiri untuk terakhir kalinya. Sang Kuryang tidak tahu bahwa saat Tumang mengembuskan napas terakhir, langit menjadi kelabu. Ia membawa pulang daging Tumang dengan bangga. "Ibu, ini hasil buruanku," katanya. Namun saat Dayang Sumbi melihat potongan daging itu, ia tahu dengan sangat pasti, itu bukan rusa. Itu Tumang, lelaki yang pernah menjadi suaminya, ayah dari anak yang berdiri di depannya kini. Dengan mata membelalak dan tubuh gemetar, Dayang Sumbi menampar Sang Kuryang. "Keluar dari rumah ini. Kau bukan anakku. Kau pembunuh," teriaknya. Sang Kuryang bingung, hatinya hancur. Ia tidak mengerti apa yang ia lakukan salah. Ia hanya ingin menyenangkan ibunya. Tapi kini, wajah wanita itu berubah menjadi asing, dingin, penuh kebencian. Tanpa menjelaskan alasan sesungguhnya, Dayang Sumbi mengusir anaknya keluar rumah. Hujan deras mengguyur bumi malam itu. Sang Kuryang berjalan sendiri dalam gelap. Air mata bercampur dengan lumpur di wajahnya. Ia menoleh ke belakang, berharap ibunya memanggilnya kembali. Tapi yang ia temui hanya pintu rumah yang tertutup rapat dan cahaya pelita yang perlahan padam. Sang Kuryang menghilang ke dalam malam, meninggalkan ibunya yang kini terduduk di lantai kayu, memeluk dirinya sendiri, menangisi anak yang dikandungnya, yang dibesarkannya, dan kini
telah membunuh ayahnya sendiri. Lelaki kecil itu pun memulai perjalanan panjangnya, membawa luka yang tak ia mengerti dan takdir gelap yang sedang menantinya di kejauhan. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang membawa debu kenangan. Sang Kuryang, anak laki-laki yang terusir, menjelma menjadi lelaki dewasa. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam seperti anak panah yang siap melesat. Namun, luka di hatinya tak pernah sembuh. Ia tumbuh dalam kesepian dan dendam pada takdir yang tak pernah ia pahami. Ia mengembara dari hutan ke hutan, gunung ke gunung, menantang alam dan menjinakkan binatang buas. Ia menjadi lelaki tangguh yang ditakuti banyak orang, tapi tetap menyimpan kekosongan yang tak terisi. Satu hari, setelah puluhan purnama, langkah Sang Kuryang membawanya kembali ke tempat asalnya, tanah yang dulu ia tinggalkan dengan hati hancur. Ia tidak tahu mengapa kakinya kembali ke sana, hanya naluri dan bayangan samar wajah perempuan yang pernah ia panggil ibu, tapi kini telah hilang dari ingatannya. Di tengah hutan yang mulai rimbun kembali, di bawah cahaya senja yang oranye pucat, ia melihat seorang wanita tengah duduk di tepi sungai, menenun benang emas dengan jari-jarinya yang lembut. Rambutnya panjang, disanggul rapi. Matanya masih teduh seperti yang dulu ia kenal, tapi kini lebih bijaksana dan sunyi. Ia adalah Dayang Sumbi, yang karena kutukan langit, tak menua sedikit pun sejak kepergian Sang Kuryang. Saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Sang Kuryang terpana, hatinya bergetar. Ia merasa mengenal wanita itu, namun dalam wajahnya yang tenang, ia melihat sosok lain, bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang memesona. Ia jatuh cinta dalam sekejap pada wanita yang dulu pernah mengusirnya, namun kini tak lagi dikenalnya sebagai ibunya. "Siapakah engkau, Tuan Muda?" tanya Dayang Sumbi sambil berdiri perlahan. "Aku pengembara, tak punya rumah, tapi saat melihatmu, aku merasa menemukan tempat pulang," jawab Sang Kuryang. Dayang Sumbi menggigil. Suara itu, langkah itu, sorot mata itu, semuanya terasa akrab, terlalu akrab. Hari-hari berlalu cepat. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sering berbicara, tertawa, berjalan bersama di pinggir danau. Hati mereka saling mendekat. Sang Kuryang akhirnya memutarakan niatnya. "Aku ingin menjadikanmu istriku, menemani sisa hidupku." Jantung Dayang Sumbi seakan berhenti berdetak. Ia tahu siapa lelaki ini sebenarnya. Sebuah bekas luka kecil di pelipis kiri Sang Kuryang, yang ia ingat betul saat anak itu terjatuh semasa kecil, menjadi saksi yang tak bisa disangkal. Lelaki di hadapannya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi terdiam. Dalam hatinya ada badai yang tak terlihat. Ia ingin menolak, tapi takut membuat Sang Kuryang marah dan hilang kendali. Ia ingin mengungkapkan semuanya, tapi tak kuasa meruntuhkan hati yang kini sedang mencinta. Ia tahu Sang Kuryang bukan hanya membawa cinta, tapi juga dendam dan luka masa lalu. Akhirnya, ia berkata, "Jika kau benar ingin menikahiku, maka penuhi satu permintaanku. Apapun," jawab Sang Kuryang. "Buatkan aku danau dan perahu raksasa. Selesaikan semuanya dalam satu malam sebelum fajar. Jika kau berhasil, aku akan jadi istrimu." Sang Kuryang tertawa. Ia percaya kekuatannya bisa menaklukkan dunia. "Mudah," katanya. Tapi dalam diam, Dayang Sumbi berdoa. Ia tidak ingin pernikahan itu terjadi. Ia tidak ingin dunia mengetahui rahasia kelam yang telah terkubur. Ia tidak ingin menjadi istri dari darah dagingnya sendiri. Langit mulai menggelap. Waktu berjalan cepat. Malam segera tiba dan Sang Kuryang bersiap membangun keajaiban yang diminta. Dan Dayang Sumbi bersiap dengan rencana terakhirnya. Malam menurunkan kelamnya perlahan dan waktu terasa membeku di langit yang mematung. Di balik barisan hutan yang menghitam dan angin yang menderu pelan,
Sang Kuryang berdiri dengan dada membusung dan tangan terkepal. Wajahnya menantang malam, seperti ingin menaklukkannya. Dengan kekuatan luar biasa dan bantuan makhluk-makhluk gaib dari dunia tak kasat mata, Sang Kuryang mulai membendung sungai, menggali danau, dan menebang pohon-pohon raksasa untuk membuat perahu. Suara petir menyambar tanpa hujan. Pohon-pohon tumbang seolah tanpa tebasan. Batu-batu besar melayang di udara, lalu jatuh membentuk cekungan tanah. Sang Kuryang bekerja seperti dewa perang. Tak berhenti, tak letih, tak ragu. Dari kejauhan, Dayang Sumbi menyaksikan semuanya. Tubuhnya menggigil. Ia tahu, jika Fajar menyingsing dan Sang Kuryang berhasil, maka rahasia kelam itu akan berubah menjadi bencana yang lebih besar. Cinta terlarang itu akan menjadi kenyataan yang tak dapat dihapus sejarah. Dengan air mata menetes, Dayang Sumbi memanjat bukit tinggi, membawa obor besar dan memukul lesung padi berkali-kali. Tanda pagi yang disusun dalam kepalsuan. Ia meminta ayam-ayam berkokok lebih cepat, seolah fajar telah tiba. Cahaya api dan suara ayam memecah malam. Langit perlahan berubah kelabu. Makhluk-makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang mendesah panik. Fajar telah tiba, teriak mereka. Kita tak boleh lagi di sini. Satu persatu makhluk-makhluk gaib itu menghilang seperti asap. Danau setengah jadi mengering perlahan. Perahu yang belum rampung roboh ke tanah. Sang Kuryang berdiri di tengah kekacauan itu. Tubuhnya gemetar, mata merah darah. Ia menatap langit, masih gelap. Ia menatap ke timur, matahari belum muncul. Ia menatap ke arah rumah Dayang Sumbi. Dan ia tahu, ia telah dibohongi. Kemarahannya membelah udara. Dengan kekuatan penuh, ia menendang perahu raksasa yang hampir selesai. Perahu itu melayang ke udara dan jatuh terbalik, menghantam bumi, mengguncang daratan, menelan lembah dan bukit. Tanah retak, kabut naik. Langit menangis dengan guntur yang menggelegar. Dari tanah itu, lahirlah gunung raksasa, menjulang ke langit. Bentuknya seperti perahu terbalik. Orang-orang kemudian menyebutnya Tangkuban Perahu. Sang Kuryang menghilang ke dalam kabut. Ada yang bilang ia berubah menjadi batu. Ada yang percaya ia dikutuk menjadi bayangan. Abadi mencari cinta yang tak pernah bisa dimiliki. Dayang Sumbi pun menghilang, entah kemana. Namun saat malam turun dan kabut turun di kaki gunung, orang masih mendengar suara lesung padi dipukul, dan ayam berkokok sebelum waktunya. Konon, itulah penyesalan yang tak pernah usai. Cinta yang salah arah, rahasia yang membunuh, dan gunung yang lahir dari amarah seorang anak yang mencintai ibunya sendiri. Gunung itu masih ada, diam di tempatnya, menunggu, mendengar, dan menyimpan kisah lama yang tak pernah selesai diceritakan. Karena cinta kadang tak mengenal arah, dan waktu tak bisa menghapus kutukan.